Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, tentang pembelajaran 1, yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Banyak sekali keberagaman yang dapat kita ambil, kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari keberagaman adalah keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Tentunya suku bangsa di Indonesia banyak sekali. Di antaranya contoh dari suku bangsa di Indonesia, di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yaitu Pulau Kalimantan terdapat suku bangsa Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Boer. Di Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku bangsa Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Dan Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku bangsa Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Anak-anakku yang berbahagia, keberagaman suku memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri, sehingga keberagaman yang kedua adalah keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah adalah bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Kamu perhatikan, ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Nama rumah adat ini adalah Tongkonan. Pernahkah kamu melihat rumah adat ini? Ya, kalau kamu pergi ke Jawa Tengah, maka kamu akan menemui bangunan yang seperti ini. Rumah adat ini disebut dengan rumah Joglo, berasal dari Jawa Tengah. Berikutnya adalah rumah adat dari Sumatera Barat yang disebut dengan rumah Gadang. Dari Sumatera kita menuju ke Indonesia yang paling timur. Nah, kita temui rumah adat yang unik, yaitu rumah adat Honai yang ada di Pulau Papua, Indonesia bagian timur.
anak-anakku yang berbahagia, itulah tadi rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, keberagaman tarian. Indonesia sangat terkenal di dunia, dan salah satu dari tujuan wisatawan dunia adalah Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali itu ada tari. Apa itu tari? Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Di Bali ada tari kecak, dan juga ada tari cendrawasih. Nah, anak-anakku yang berbahagia, tari ini mungkin kamu tahu dari mana? Betul, ini adalah tari perang dari Papua. Tari berikutnya, tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, sekarang anak-anakku yang berbahagia, tari yang terakhir yang bisa kita saksikan adalah tari saman. Kita lihat cuplikannya. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh gerakan tari saman dari Aceh. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan. Keberagaman yang kelima adalah keberagaman pakaian tradisional atau pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat adalah bunduk kanduang dari Sumatera Barat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua gambar ini. Nah, bunduk kanduang, nah bentuknya seperti itu ya, pakaiannya itu dari Sumatera Barat. Kemudian ada pakaian adat Beskap dari Jawa Tengah. Nah, pada gambar yang kedua ini adalah pakaian adat dari Bali yang disebut dengan payas.
Keragaman yang keenam adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Ada banyak sekali senjata tradisional. Di antaranya adalah rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Keragaman yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Ya, tadi kita sudah mengenal keragaman tari tradisional. Nah, di alat musiknya juga ada keragaman. Setiap provinsi itu memiliki alat musik tradisional. Cara mainkan alat musik tradisional pun ada yang beragam. Ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang ditiup. Contoh alat musik tradisional diantaranya adalah tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Pada gambar ini dicontohkan adalah alat musik yang bernama tifa dari Papua. Bentuknya seperti gendang, tetapi lebih kecil dan lebih panjang. Nah, demikianlah anak-anakku tentang keragaman yang ada di negeri tercinta kita, Indonesia. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun, meskipun memiliki perbedaan. Kita akhiri pertemuan ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.